Kejadian 50 ayat yang ke-20 dari terjemahan IMB. Meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tetapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Ayat ini menjelaskan tentang perkataan Yusuf ketika saudara-saudaranya ketakutan setelah ayah mereka meninggal. Saudara-saudaranya punya pemikiran kalau Yusuf akan membalas dendam terhadap kejahatan yang telah mereka perbuat kepada Yusuf. Saat ini Yusuf sebagai seorang Perdana Menteri punya otoritas penuh, dan kebanyakan orang pasti akan melakukan balas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Yusuf berkata, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, itu benar. Kejahatan-kejahatan saudaranya itu mengerikan. Yusuf dibenci, lalu dibuang ke dalam sumur kering. Kejahatannya tidak berhenti di situ. Kejahatannya bertambah dan makin sadis. Yusuf ditarik keluar dari sumur itu. Yusuf berpikir itu sudah selesai. Ternyata dia dijual sebagai seorang budak. Dan Yusuf masuk ke Mesir, sebuah negara yang asing baginya. Tanpa berkata apapun, tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun, penjual budak itu menariknya, menyeretnya tanpa belas kasihan, dan Yusuf benar-benar menjadi seorang budak. Saudara-saudara, bayangkan anak kesayangan Yakub kini menjadi seorang budak, dan dia benar-benar seorang budak yang gak punya masa depan, gak punya harga diri, gak punya kata pembelaan sepatah kata pun. Dia harus menuruti semua perkataan tuannya. Tetapi sebagai seorang budak, Yusuf disertai oleh Tuhan. Kenapa Yusuf disertai oleh Tuhan? Karena dia melihat dari sudut ilahi. Dia melihat bagaimana perjalanan yang dialaminya bukanlah sebagai sebuah perjalanan biasa. Sekalipun penderitaan demi penderitaan dialami, sekalipun kesulitan demi kesulitan yang membuat dia sesak nafas, sekalipun dia benar-benar tidak berdaya, dia ditarik, dia diseret, dia dicambuk karena dia seorang budak, tetapi dia melihatnya bahwa Tuhan telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Perjalanan dimulai ketika Yusuf bermimpi, dan mimpi itu datang dari Tuhan, dan perjalanan itulah yang membawanya dia sebagai seorang yang mengerti dari sudut pandang ilahi. Semua peristiwa yang terjadi bukanlah peristiwa yang biasa, tetapi peristiwa yang menyiapkannya untuk masuk dalam tugas yang besar, tanggung jawab yang besar, dan itu datang dari Tuhan. Saudara, apa yang penting bagi kita? Bukan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu yang penting, tetapi bagaimana kita bisa melihat dari sudut pandang ilahi. Sudut pandang ilahi itulah yang akan memunculkan sikap yang baru. Cara mengatasi, cara menghadapi, cara melewati, dan cara keluar dari peristiwa-peristiwa itu sebagai manusia ilahi yang bergerak dengan sudut pandang ilahi. Yusuf adalah seorang yang mengerti bahwa dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam kesukaran, dia melihat tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan menyiapkan, tangan Tuhan membuatnya dia
melihat bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan. Saat ini, apa yang terjadi kepadamu, lihatlah tangan Tuhan bekerja di dalam hidupmu.